Cinta tak bersyarat di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan pegunungan. Hiduplah seorang ibu bernama Maryam bersama anak sematawayangnya, Raffi. Hidup mereka sederhana, bahkan seringkali penuh perjuangan. Namun, Maryam tidak pernah mengeluh. Sejak suaminya meninggal karena sakit beberapa tahun yang lalu, Maryam harus mengambil peran ganda sebagai seorang ibu dan ayah. Setiap pagi, Maryam bangun saat hari masih gelap. Suara ayam berkokok menjadi alarm hariannya. Dia menyiapkan sayur-sayuran hasil kebun kecil di belakang rumah untuk dijual di pasar. Dengan tubuh lelah dan tangan kasar akibat bekerja keras, Maryam tetap menjalani harinya dengan senyum. Baginya, semua kerja keras itu untuk satu alasan, Raffi. Raffi, anaknya, adalah seorang anak yang cerdas dan penuh semangat. Dia sering membantu ibunya setelah pulang sekolah, tetapi Maryam selalu menekankan, belajarlah yang rajin. Nak, ibu ingin kamu punya kehidupan yang lebih baik. Ketika Raffi lulus SMA, dia diterima di universitas terbaik di kota besar. Kabar itu membuat Maryam menangis bahagia. Meski di lubuk hatinya dia tahu tantangan baru sedang menanti. Biaya kuliah dan kebutuhan hidup di kota besar jauh di atas kemampuannya. Namun, Maryam tidak gentar. Dia mulai bekerja lebih keras. Selain menjual sayur, Maryam menerima pesanan membuat kue tradisional. Tangannya yang sudah kasar kini harus menghadapi panasnya oven dan adonan lengket setiap malam. Dia tidur hanya beberapa jam, tapi tidak pernah memperlihatkan lelahnya kepada Raffi. Di kota, Raffi sempat merasa bersalah karena mengetahui ibunya bekerja tanpa henti. Namun, Maryam selalu berkata, kamu tidak perlu khawatir, nak, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Itu cara terbaik membalas perjuangan ibu. Tahun demi tahun berlalu, hingga tibalah hari yang dinanti. Raffi lulus dengan predikat terbaik dan mendapatkan pekerjaan bergengsi di sebuah perusahaan besar. Saat itu, dia tahu, inilah saatnya membalas semua pengorbanan ibunya. Ketika Raffi pulang ke desa, dia membawa kabar gembira itu. Dia memeluk Maryam erat-erat sambil berkata, Bu, aku berhasil, semua ini karena ibu. Aku janji, mulai sekarang ibu tidak perlu bekerja lagi. Maryam menangis, bukan karena lelah, tapi karena haru. Dalam hatinya, dia berdoa, ya Tuhan, terima kasih telah memberi kekuatan padaku untuk mendidik anakku hingga sejauh ini. Setelah itu, kehidupan mereka berubah. Raffi membawa ibunya tinggal bersamanya di kota. Meski Maryam sering merindukan desanya, dia bahagia melihat Raffi sukses dan bahagia. Dia selalu mengingatkan anaknya, kekayaan dan kesuksesan itu hanya titipan. Jangan lupa untuk selalu rendah hati dan berbagi. Bagi Maryam, pengorbanannya tidak sia-sia. Dalam setiap langkah Raffi menuju keberhasilan, ada cinta seorang ibu yang tulus dan tak bersyarat. Maryam tahu, meski hidupnya penuh dengan perjuangan, melihat Raffi berhasil adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Raffi menjalani karirnya dengan gemilang. Dalam waktu beberapa tahun, dia dipromosikan menjadi salah satu manajer muda di perusahaannya. Setiap pencapaiannya, baik kecil maupun besar, selalu ia dedikasikan untuk ibunya. Namun, meski Raffi kini hidup nyaman di kota, ada sesuatu yang terus mengusik hatinya, kerinduan Maryam pada desanya. Suatu malam, ketika Raffi pulang lebih awal, dia mendapati ibunya duduk di balkon apartemen mereka. Wajah Maryam tampak tenang, tetapi ada kesedihan yang sulit disembunyikan. Bu, ibu kelihatan sedih akhir-akhir ini. Ada apa? Tanya Raffi dengan lembut. Maryam menggeleng sambil tersenyum, tetapi setelah didesak, dia berkata, ibu rindu suara gemericik air sungai, aroma tanah setelah hujan, dan suasana desa. Tapi jangan khawatir, nak, ibu bahagia di sini, melihatmu sukses. Jawaban itu menghantui pikiran Raffi selama berhari-hari. Dia menyadari, cinta ibunya begitu besar hingga Maryam rela meninggalkan kenyamanan batinnya demi mendampingi anaknya di kota. Raffi pun membuat keputusan besar. Suatu akhir pekan, Raffi membawa Maryam kembali ke desa mereka. Namun kali ini, dia tidak hanya sekadar mengajak ibunya pulang. Diam-diam, Raffi telah membeli kembali rumah mereka yang dulu hampir dijual karena kesulitan ekonomi. Tidak hanya itu, ia merenovasi rumah tersebut agar lebih nyaman untuk ditinggali, tetapi tetap mempertahankan suasana tradisional yang disukai Maryam. Saat Maryam melangkah masuk ke rumah itu, air matanya tak terbendung. Raffi, ini rumah kita dulu. Kamu, suaranya tercekat. Iya, Bu,
Jawab Raffi sambil menggenggam tangan ibunya. Aku tahu ini tempat yang paling ibu rindukan. Jadi, aku ingin ibu menghabiskan masa tua dengan tenang di sini. Aku juga akan sering pulang. Bu, biar kita bisa bersama. Maryam memeluk Raffi erat-erat. Air mata bahagianya terus mengalir. Kamu memang anugerah terbesar dalam hidup ibu, katanya dengan suara bergetar. Setelah itu, kehidupan mereka menjadi lebih damai. Maryam kembali merasakan kebahagiaan tinggal di desanya, bercengkerama dengan tetangga lama, dan menikmati hari-harinya tanpa beban. Raffi, meski masih bekerja di kota, selalu meluangkan waktu untuk pulang. Setiap akhir pekan, ia datang untuk menemani ibunya, membawa cerita baru dari kota dan menikmati masakan rumah yang dirindukannya. Namun, Raffi tidak berhenti di situ. Dia ingin desanya juga berkembang. Dia memulai proyek sosial kecil di sana, membantu petani dengan teknologi modern, mendirikan perpustakaan untuk anak-anak, dan mendukung para ibu rumah tangga untuk membuka usaha kecil. Semua itu ia lakukan dengan nama ibunya. Desa itu pun perlahan berubah. Warga merasa berterima kasih atas inisiatif Raffi. Tetapi mereka tahu semua itu adalah buah dari cinta dan didikan seorang ibu yang luar biasa, Maryam. Hari-hari Maryam dipenuhi senyuman. Meski rambutnya mulai memutih dan tubuhnya melemah, hatinya selalu penuh kebahagiaan. Di dalam setiap langkah hidup Raffi, ia melihat buah dari pengorbanannya yang tak pernah sia-sia. Di suatu sore, sambil duduk di teras rumah mereka, Maryam memandangi sawah yang menghampar luas. Dengan suara pelan, ia berkata, "Terima kasih, Raffi, ibu bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang." Raffi tersentak, tapi dia tersenyum. "Bu, jangan bicara seperti itu, kita masih punya banyak waktu bersama." Namun, Maryam hanya tersenyum penuh arti. Hari itu menjadi pengingat bagi Raffi bahwa waktu bersama ibu adalah anugerah yang harus terus disyukuri. Waktu terus berlalu, dan Maryam semakin menua. Meskipun tubuhnya mulai melemah, semangatnya untuk melihat anaknya tumbuh sebagai pribadi yang baik tidak pernah pudar. Setiap pagi, Maryam duduk di teras rumah, memandangi sawah hijau sambil mendoakan Raffi. Di sisi lain, Raffi semakin sibuk dengan pekerjaannya. Namun, seperti yang pernah ia janjikan, ia selalu meluangkan waktu untuk pulang ke desa setiap akhir pekan. Saat pulang, ia tidak hanya membawa cerita, tetapi juga kebahagiaan bagi ibunya. Suatu hari, Raffi membawa kejutan lain untuk Maryam. Dia memperkenalkan seorang wanita bernama Nadia, yang tidak hanya cantik, tetapi juga lembut dan penuh kasih. Nadia adalah seorang guru yang bekerja di kota dan memiliki sifat sederhana seperti yang selalu diidamkan Maryam. "Ibu," kata Raffi sambil tersenyum, "aku ingin ibu bertemu dengan seseorang yang istimewa." Maryam menatap Nadia dengan mata berbinar. Dalam hati, ia merasa bahagia karena anaknya telah menemukan seseorang yang bisa mendampinginya. Setelah berbincang lama, Maryam menggenggam tangan Nadia dan berkata, "Kamu adalah doa yang Tuhan kirimkan untuk Raffi. Jaga dia. Ya, dan anggap aku sebagai ibumu sendiri." Tidak lama setelah pertemuan itu, Raffi dan Nadia menikah di desa. Pernikahan sederhana mereka dihadiri oleh para tetangga dan teman-teman lama. Maryam tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya melihat anaknya kini memiliki keluarga kecil yang harmonis. Setelah pernikahan itu, kehidupan di rumah semakin hangat. Nadia, yang mencintai suasana desa, memutuskan untuk tinggal bersama Maryam. Kehadiran Nadia menjadi pelengkap dalam kehidupan Maryam. Dia merawat Maryam seperti ibunya sendiri, membuatkan teh hangat setiap pagi, dan menemani Maryam berbincang di sore hari. Namun, waktu tidak bisa dihentikan. Beberapa tahun kemudian, kesehatan Maryam semakin menurun. Suatu malam, dia memanggil Raffi dan Nadia ke kamarnya. Dengan suara lemah namun penuh kasih, Maryam berkata, "Anakku, aku sangat bangga padamu. Kamu adalah bukti bahwa setiap tetes keringat dan air mata ibu tidak pernah sia-sia. Nadia, terima kasih telah menjadi pendamping yang baik untuk Raffi dan seorang anak untukku." Raffi menggenggam tangan ibunya erat. Air mata mengalir di pipinya. "Bu, aku tidak akan pernah bisa membalas semua yang ibu lakukan untukku. Tapi aku janji, aku akan terus menjalani hidup ini dengan baik dan menjaga semua yang ibu tinggalkan." Maryam tersenyum. Dengan napas terakhirnya, dia berbisik, "Doa ibu selalu menyertaimu, nak."